Shalom Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat GSI Jawa Barat yang terkasih. Saat ini pembacaan Alkitab setahun kita tiba di kitab 1 Tawarik pasal 19, 20 dan 21. Saya akan mencoba untuk meringkas kebenaran ini dari pasal demi pasal. Pasal 19, judul perikopnya adalah Daud mengalahkan orang Amon. Dimulai dari meninggalnya Raja Nahas, yaitu Raja Bani Amon, dan kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Hanun bin Nahas. Kemudian Daud bermaksud untuk mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Nahas, sehingga Daud mengutus pegawai-pegawainya untuk pergi ke negeri Bani Amon. Namun apa yang terjadi di sana, mereka dicurigai bahwa mereka hendak menyelidik, mengintai, dan juga bermaksud untuk menghancurkan negeri itu. Dan kemudian mereka mempermalukan pegawai-pegawai ini dengan mencukur jenggot mereka dan memotong pakaian mereka dari bagian tengah sampai pangkal paha, dan mereka kemudian disuruh kembali ke negeri Israel. Tentunya hal itu sangat mempermalukan bangsa Israel dan membuat kesal bangsa Israel. Dan akhirnya orang Amon sendiri berkoalisi meminta bantuan dari orang-orang Aram untuk bisa melawan bangsa Israel. Dan Daud memerintahkan panglima perangnya yang bernama Yoab serta Abisai adik Yoab untuk melawan koalisi antara Amon dengan Aram. Sekalipun Amon berkoalisi dengan Aram dengan pasukan yang besar, namun akhirnya kemenangan itu berada di tangan Yoab, yang artinya bangsa Israel menang. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita belajar dari hal ini? Setiap tindakan kita pasti menghasilkan akibat atau konsekuensi. Saya melihat dari sisi Bani Amon. Mereka mencurigai bangsa Israel dan kemudian mereka mempermalukan bangsa Israel. Akhirnya ketika menghadapi peperangan, mereka mengalami kekalahan. Mari kita bijaksana di dalam bersikap dan juga melakukan tindakan serta merespon segala sesuatu yang terjadi. Di dalam pasal 20 kita belajar mengenai judul perikop yang pertama adalah kota Raba direbut. Sekali lagi Yoab, dia bersama pasukannya merebut kota Raba yang ada di negeri Bani Amon dan mengalami kemenangan. Serta mengalami kemenangan juga ketika peperangan melawan Filistin. Jadi Yoab dan juga bangsa Israel menang. Namun ternyata Daud justru mengalami kekalahan. Bukan kekalahan secara nasional, tetapi kekalahan secara pribadi. Kalau kita lihat di dalam pasal 20 ayat 1, itu sangat erat hubungannya di dalam kitab 2 Samuel pasal 11. Dan di sana dikatakan itu adalah kisah tentang Daud dan Batsheba. Sekalipun Yoab menang, bangsa Israel menang terhadap Amon dan Filistin, tetapi Daud justru mengalami kekalahan karena iblis berhasil untuk menyerang titik lemah Daud. Pelajaran baik kita adalah sekalipun kita berhasil di dalam pelayanan dan kita dipakai Tuhan untuk melayani dengan begitu luar biasa, namun mari kita tetap waspada akan titik lemah kita, karena iblis bisa saja mengalahkan kita melalui titik lemah kita. Di dalam pasal 21 ini mengenai Daud menghitung rakyat. Daud menghitung rakyat Israel pada waktu itu. Sensus penduduk dilakukan. Namun hal inilah yang membuat Tuhan murka. Justru di masa-masa kemenangan yang gilang gemilang inilah yang mengakibatkan bangsa Israel justru mengalami hukuman dari Tuhan. Kenapa Tuhan murka ketika Daud menghitung orang Israel? Sebenarnya tentu saja ini ada sebabnya. Kenapa penghitungan rakyat ini membuat Tuhan murka? Yang pertama adalah karena hal itu bukanlah kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Yoab sendiri mengetahui bahwa hal itu bukanlah hal yang benar, dan dia sudah menyampaikan kepada Raja Daud, namun Raja Daud tidak mendengar dia. Dan dengan keberatan hati dan dengan terpaksa akhirnya Yoab melaksanakan perintah raja. Itu bukanlah kehendak Tuhan, tapi itu adalah kehendak Raja Daud
yang berhasil dikelabui oleh iblis, kekalahan Daud kembali terjadi. Di dalam 1 Tawarik 21 ayat 1 dikatakan, iblis bangkit melawan orang Israel dan membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Bapak Ibu Saudara, sebagai pemimpin kita harus peka akan suara Tuhan untuk mengetahui kehendaknya di dalam hidup kita maupun di dalam pelayanan kita. Apakah keputusan yang kita ambil sudah benar? Apakah itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau itu kehendak kita? Karena saat kita mengambil keputusan dan kebijakan yang salah, yang dirugikan bukan diri kita sendiri, tetapi orang-orang di sekitar kita juga, dan juga orang-orang yang kita layani. Mari kita waspada. Mari kita minta hikmat dari Tuhan untuk mengetahui kehendaknya dalam hidup kita. Yang kedua, kenapa Tuhan murka? Karena ada dosa kesombongan di sana. Saat Daud memerintahkan untuk menghitung rakyat, tujuanlah bukanlah untuk mengetahui seberapa besar rakyat yang Daud pimpin, tetapi untuk mengetahui seberapa besar kekuatan perang yang mereka miliki. Dan ternyata ditulis di sana ada 1.100.000 dari orang Israel yang bisa memegang pedang alias berperang, dan ada 470.000 dari orang Yehuda yang bisa berperang. Artinya 1,5 juta lebih kekuatan nasional mereka, sehingga mereka akhirnya membanggakan kekuatan ini, saudara, dan mengandalkan kekuatan nasional yang mereka miliki, bukan mengandalkan kekuatan Tuhan. Bukankah kemenangan demi kemenangan yang mereka alami dan dapatkan itu berasal dari Tuhan? Mari kita waspada dari dosa kesombongan dan juga pemuliaan diri sendiri. Pelayanan yang kita miliki, semua yang kita punyai dan semua yang kita dapatkan itu semua dari Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati.